Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin mendekati Ramadan. 10 hari pertama kita berada di dalam lingkungannya. Semoga kita semakin dekat pada Allah Ta'ala dengan doa kita, dengan memperbanyak puasa, dengan semakin kita tambahi frekuensi bacaan kita akan Al-Quran, semakin kita benahi akidah kita agar semakin bertauhid, bersih dari noda syirik, semakin sunnah ibadah kita jauh dari bid'ah, semakin bagus akhlak kita ketika bergaul, semakin kita berikan maslahat pada lingkungan. Siapa-siapa yang salah segera diberesi. Semoga saja amal-amal kita diterima, berpahala, dimudahkan melangkah yang lebih baik lagi, sehingga Ramadan kita nanti akan panen raya. Berikutnya, kitab Aqidah Al-Wajiz, Aqidah As-Salaf As-Saleh oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Insyaallah telaahnya kita lanjutkan halaman yang ke-100, kita ulang 211. Wasiat yang nomor 8. Tentang wasiat-wasiat agar kita mengikuti sunnah dan menjauhi dari bid'ah. Bukan sebatas bid'ah kita jauhi, tapi perkara-perkara yang mengantarkan ke sana kita waspadai. Semoga saja orang yang memproduk bid'ah mereka segera sadar, karena antara pelaku bid'ah dan yang memproduk bid'ah itu dosanya beda. Yang melakukan bid'ah rata-rata orang awam, sering punya keterbatasan sehingga kadang terbawa oleh pemimpinnya. Yang paling bahaya adalah para pemimpinnya yang memproduk bid'ah. Mereka sudah tahu, mereka sudah paham, tapi sengaja menyelisihi agama, membuat tandingan, ia amalkan, ia promosikan, dan kemungkinan orang yang mengikuti lebih gampang daripada orang yang mengikuti kepada sunnah. Karena kita paham bahwasanya Islam telah sempurna.
Tandanya dengan meninggalnya Nabi kita, Islam telah purna. Ditutup dengan Al-Maidah bagian-bagian awal, ya Allah firmankan al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya ayat. Juga pewaspadaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bikin dusta atas nama saya, silahkan dia tempati tempat tinggalnya di neraka. Berarti langsung dapat vonis. Maka cukuplah potensi kita, akal kita untuk memahami. Sudah ada cara memahami, yaitu generasi awal yang pertama. Bila sudah, berdoa kepada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Setelah sadar, belajar. Setelah diberi pemahaman, semoga tertarik dan semakin suka, sehingga nanti akan muncul niat dan hasrat untuk berbuat, berkarya, taat dan meningkat. Supaya lebih semakin kokoh, nah kita ajakkan kepada orang lain, sehingga nanti akan semakin tajam ilmu kita, amal kita. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-8, wasiat dari Abbas ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu qol, ra'aitu, saya melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara, mengecup kepada Hajar Aswad. Mengecup niku alate irung napa bibir? Bibir. Yakni al-aswada, batu yang hitam, Hajar Aswad. Wa yaqulu, sambil mengatakan, inni la a'lamu, sesungguhnya saya betul-betul tahu, annaka hajarun, bahwasanya kamu adalah batu. La tadurru wa la tanfa'u, tidak memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi madarat. Dan biasanya orang mengecup itu karena cinta mendapatkan manfaat. Karena ada manfaatnya, sangat mencintai. Tapi di sini permasalahannya bukan manfaat madarat. Itulah yang diakui oleh Umar. Lalu apa alasannya? Mengecup biasanya didasari cinta, tapi di sini bukan. Permasalahannya ada manfaat. Cinta karena ada manfaat. Alasannya adalah walaula, andaikan, bukan karena anni, bahwasanya saya. Ro'a itu melihat Rasulullah kepada Rasul sallam yuqabbiluka, beliau mengecupmu, ma qabbaltuka, saya tidak mengecupmu. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Keterangan Umar bin Khattab di atas sangat jelas. Semua langkah berdasarkan dalil. Karena hukum asal beragama itu adalah haram. Melangkah itu ketika sudah jelas ada bimbingannya. Karena Allah telah berpesan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmu. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu As-Sunnah. Sebagaimana para sahabat, mereka diajari, paham, praktek, dibimbing, dikontrol dengan wahyu, dan dinyatakan benar. Ini pelajaran pertama, supaya orang melangkah berdasarkan ilmu, dan Umar telah memberikan sikap yang sangat tegas. Kemudian nomor 2, orang mengecup, mendekati makna mencium, itu biasanya sebagai ungkapan rasa cinta.
Biasanya ungkapan rasa cinta. Itulah yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucu-cucunya. Bahkan juga kuda-kudaan, sampai Abu Bakar datang, wah, tidak ada kuda yang paling baik kecuali ini. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada penunggang kuda yang paling baik kecuali ini. Ya, begitu digambarkan. Dikala ada tamu, ternyata beliau sangat mesra kepada cucu-cucunya, dikecup. Tamunya berkomentar, saya punya 10 anak, belum ada yang saya cium. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah mencintai hamba kepada hamba yang memang punya rasa cinta. Dari situ ternyata kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya rasa cinta yang ada di antara ekspresinya, perwujudannya dengan cara mengecupnya, mencium. Lalu kenapa manusia mencintai? Jawabnya, mendapatkan maslahat, mendapatkan manfaat. Ini menunjukkan akan keterbatasan manusia. Ketika cinta itu permasalahannya punya kemauan tidak bisa memenuhi, lalu pihak yang membantu terpenuhi apa yang jadi kemauannya, maka dia dicintai. Jadi cintanya manusia apa alasannya? Karena keterbatasan. Ada pihak yang membantu dia akhirnya mencintai. Apakah kita setiap punya karep mesti kelakon? Gak ada jaminan. Banyak mana kemauan kita, cita-cita kita, rencana kita sing kelakon dan ndak kelakon, kathah pundi? Akeh sing boten kelakon nggih. Tambah duwe karep, tambah duya usia. Siri tambah nom ning malah tambah sepuh, malah ompong. Itu semakin enggak keturutan. Semakin ingin panjang umurnya, maka semakin dekat kepada liang kuburan. Walaupun Yahudi itu pengen, yawaddu ahadum lau yu'ammaru alfasanatin, satu di antara mereka itu sangat ingin andaikan diberikan umur berapa? 1000 tahun. Tapi kenyataannya ya rata-rata umat ini sekitar 60 sampai 70. Satu jarang-jarang punjul ngoyo. Lalu bagaimana 1000? Itu pun juga andaikan diberi juga tidak bisa menjamin aman dari neraka. Itu kenyataan bahwasanya kita banyak butuh nggak bisa menjamin terpenuhi. Makanya ketika kita jelas lemah, ada pihak yang membantu memenuhi. Nah, disitulah ada rasa suka yang luar biasa. Itu biasanya manusia mencintai itu karena lemah, lalu ada pihak yang menolong. Di antara ungkapan cintanya, kalau kepada keluarganya, kepada cucunya, itu ternyata di antara ekspresinya dia dengan cara apa? Mengecupnya, menciumnya. Tetapi apa yang diperbuat Umar di sini, mengecupnya, mencium kepada Hajar Aswad, bukan karena Hajar Aswad itu bisa memberi manfaat atau menolak bahaya. Sing jenenge watu, ya selamanya watu. Lalu kenapa kok diciumnya, dikecupnya? Ternyata Umar telah memberikan keterangan yang sangat gamblang. Tu watu, aku ngerti, lek awakmu ki ngono, watu memberi manfaat gak bisa, memberi manfaat gak bisa. Kamu tidak ada alasan untuk dikecup. Sementara kalau saya mengecup kamu, bukan karena kamu itu memberi manfaat kepada saya, enggak sama sekali. Tapi permasalahannya karena memang Nabi SAW itu mengecupnya, maka Umar mengikuti. Itu namanya ittiba. Setelah tahu alasannya, lalu mengikuti jejaknya dengan harap-harap cemas karena cintanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ritual apa? Ada acara pengecupan kepada Hajar Aswad.
tawaf, acara tawaf, jalan keliling. Tawaf bisa sewaktu-waktu atau tawaf dalam rangka umroh atau tawaf dalam rangka haji. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Kalau tawaf dalam rangka umroh, satu perjalanan umroh itu umrohnya hanya sekali. Satu acara umroh, berapa umrohnya? Sekali. Tidak dijumpai tuntunan ketika orang itu umroh sudah selesai kemudian keluar ke tanah halal untuk mengambil mikot, berangkat umroh lagi. Kapan lagi begitu, keluar lagi ke tanah halal, ambil mikot, kemudian umroh lagi. Kadang satu program perjalanan umrohnya sampai 6 kali, 7 kali atau berapa. Itu belum dijumpai tuntunan. Belum dijumpai tuntunan. Yang benar adalah sekali pemberangkatan umroh, umrohnya berapa? Sekali. Lek kaji itu ping telu. Satu perjalanan haji umrohnya berapa kali? 3 kali, dalam artian itu tawafnya. Tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Nah begitu. Dan itu sudah mencakup. Kemudian apabila orang itu ingin memperbanyak tawaf, kalau satu program perjalanan umroh tawafnya itu hanya sekali, maknanya umrohnya itu hanya sekali. Tapi apabila ingin memperbanyak tawaf, boleh. Apa? Tawaf sakwayah-wayah. Dan itu berlaku untuk siapapun. Mungkin selesai duhuran, tawaf 7 kali putaran. Selesai asaran, tawaf 7 kali putaran. Dan terus sedina peng bolak-balik boleh. Siapa yang tawaf 7 kali putaran, sholat di makam Ibrahim, maka nilainya seperti memerdekakan budak. Itu sifatnya itu tawaf, bukan umroh. Lek umroh itu kan harus berangkat dari mikot, sepanjang jalan bertalbiyah, masuk Masjidil Haram, tawaf 7 kali putaran, sholat di makam Ibrahim, kemudian sa'i Safa Marwa 7, kemudian potong rambut. Itu namanya umroh. Tapi sifatnya tawaf sakwayah-wayah, ya 7 kali putaran sholat selesai. Kapan lagi pengen 7 kali putaran, setelah itu sholat 2 rakaat selesai. Nah begitu. Makanya kita butuh nyaring. Yang sering terjadi promosi di masyarakat melewati berbagai macam media, yang promosinya apa? Sekali perjalanan umroh, umrohnya berulang. Nah itu butuh untuk dikoreksi. Itu diantara kapan orang itu mengecup Hajar Aswad, telah kita sampaikan macam-macam dari tawaf. Gimana itu bentuk mengecupnya? Ketika orang melihat dari jauh akan Hajar Aswad, dia berucap Allahu Akbar sambil melambaikan tangan, yaitu 2 tangan diangkat. Bila sudah dekat, menjadikan Hajar Aswad di arah kiri, kemudian dikecupnya. Bila memang bisa dekat, bila tidak dekat, tangan dijamahkan, tangan yang dikecup. Nggak bisa mungkin gawa cutik yang dijamahkan, kemudian dikecupnya. Bila tidak, isyarat saja. Yang itu tidak diharuskan. Sifatnya bila sempat boleh, tapi tidak diharuskan, cuma yang sempat boleh. Ini rata-rata kalau kita lihat kepadatannya, tiang pengen mengecup Hajar Aswad gampang apa angel? Kayak ngrekoson. Apalagi itu perempuan, lebih bahaya. Dadak nyewa wong kon biakne dalan, itu malah bayari. Itu namanya tamuk tasaddud, tanatuk, itu malah nggak boleh yang seperti itu. Ya sekira memang cedek bisa menjamah, monggo lah, tapi apabila tidak, gak usah ngoyo-ngoyo. Dan itu tidak ada istimewanya.
Dan masing-masing sudah ada tuntunannya. Pancen nyedek ya monggo, rada adoh didemok, adoh neh gawe cuthik, adoh neh cukup isyarat, enggak ada maksa harus mengecupnya. Lah iso mengecup fadilah ngene enggak ada. Nah, itu semuanya dikerjakan. Maslahat faidah yang diambil bukan bisa mengecup fadilahnya apa, bukan, tetapi apa? Memang Nabi SAW melakukan, maka umat pun juga ikut melakukannya. Yang di sana ada iming-imingnya. Siapa yang tawaf 7 kali putaran, sholat di makam Ibrahim, maka nilainya seperti memerdekakan budak. Pinten harga budak? Ya bisa 5 ekor unta. Berapa harga seekor unta? Bila 30 juta, ya duit 150 juta. Tawaf 7 kali putaran, kira-kira butuh waktu berapa menit? Ya, lek pasca sepi ya seperjam selesai. Kalau padat, jarak putarannya jauh, ya bisa berjam kalau begitu. Apalagi ngremet, karena saking apa? Padatnya. Nah begitu. Kemudian spesial siapa yang berkesempatan mau umroh di bulan Ramadan, insya Allah itu nanti nilai hajinya, nilai umrahnya seperti nilai pahala haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dilonggarkan rezekinya silahkan Ramadan untuk melaksanakan apa? Umroh. Ternyata nilainya lebih istimewa, apalagi bisa iktikaf di sana nanti lebih mantep. Hari raya di sana lebih mantep, walaupun tidak ada fadilah-fadilah khusus. Itu tadi fatwa Umar bin Khattab supaya kita itu ittiba, mengikuti dalil. Permasalahannya memang kita beramal berdasarkan dalil, termasuk mengecup Hajar Aswad, itu semua termasuk bagian dari ritual ibadah. Berikutnya, qala al-khalifatu al-adilu Umaru ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Abdul Aziz. Ini mungkin bila kita lihat kisahnya akan kelahiran Umar, itu dari surveinya Umar ke masyarakat. Seorang khalifah memantau keadaan masyarakatnya. Di sebuah rumah yang dilewati terdengar ada perbincangan seorang ibu bersama anak perempuannya. Nduk, lek mau meresusu tambahno banyu badine ben tambah akeh. Ngapunten Bu, niku mboten angsal. Termasuk dahipun khalifah mbuh mboten kepareng. La wong ora roh wae. Nggih menawi Umare mboten pirsa nggih tasih pantes, tapi Allah ingkang dipun sembah Umar, ingkang kita sembah panggih panggah pirsa. Umar mendengar perbincangan itu ternyata tersentak kaget. Alangkah jujurnya, punya jiwa ihsan, rumangsa tansah diawasi oleh Allah sehingga ngati-ngati. Akhirnya suruh nandai omai. Lalu pulang, nemoi anak-anaknya. Pomo aku serabi wis enek calon, tapi kita aku rong pengen rabi. Siapa yang pengen rabi akan mengke untuk informasi sebuah keluarga kondisi ini. Salah satu dari anak Umar ada yang siap kemudian dinikahkan dengannya. Lalu lahirlah seorang anak, kalau tidak salah itu namanya Laila, perempuan. Laila inilah akhirnya dinikah oleh Abdul Aziz, keluarga kerajaan. Dari rahimnya akhirnya lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah yang luar biasa. Semula dia gubernur. Pada masa Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, akhirnya dia diwasiati. Biasanya khalifah itu kalau mengangkat penggantinya lewat wasiat kepada keluarganya. Tapi Sulaiman bin Abdul Malik
itu ternyata tidak mengangkat keluarganya. Di antaranya permasalahannya memang baik orangnya. Di antara penyebabnya ada pendampingnya, seorang ulama besar yang banyak mengingatkan supaya bebanmu di akhirat ringan, maka jangan kau pikul umat manusia. Makanya bila mengangkat pemimpin, carilah orang yang betul-betul adil. Sebab warna umat dipengaruhi pemimpinnya. Sekarang kamu pegang, kamu nanti punya saham besar. Lek pilihanmu bener ya bejomu, tapi lek pilihanmu ora bener beresiko. Kira-kira sapa ya sing pantes? Ya itu Umar. Deloken perilakune. Akhirnya diwasiati. Nah seperti itu. Ternyata beliau itu luar biasa. Begitu akhirnya membaca mandat akan wasiat yang ada, dia pun juga terpukul, berat sekali. Bukan perkara yang diminta. Akhirnya pun ia laksanakan. Kenapa? Memang wasiat tugas. Ketika selesai memimpin penguburan sang khalifah, di sana ada suara kuda berderap. Apa itu? Pengawalmu. Aku nggak butuh. Kembalikan tentara ke baraknya, fasilitas ke kas negara. Aku ora butuh pengawal model seperti itu. Ini sudah mulai ada penghematan dana. Kemudian ketika super lelah, karena semalaman bisa dibilang nggak tidur karena penentuan kekhalifahan, siang harinya loyo, selepas zuhur pengen merebahkan badan. Anaknya menegur, namanya Abdul Aziz kalau tidak salah, sama dengan nama kakeknya. Akhirnya matur, Pak, iya li, Bapak nopo o, aku kesel. Tak ngelitak walau sebentar. Barkui urusan umat tak beres nih. Loh Pak, jenengan pirsa to, umur jenengan tasih dawa. Lek nganti sare bablas mati, urusan dereng selesai terus pundi mengke hisabe panjenengan. Tersentak langsung tangi. Enggak sempat leren. Padahal itu panas tinggi. Kenapa? Saking lelahnya. Sampai begitu. Itu kehebatan siapa? Sang anak, pendamping bapaknya, sehingga tugasnya luar biasa. Dan Umar bin Abdul Aziz itu keilmuannya luar biasa. Bisa dibilang ulama-ulama yang ada pada zamannya itu kelasnya murid. Berarti kalau begitu Umar bin Abdul Aziz itu adalah merangkap ahli agama juga ahli negara, berkumpul pada dirinya. Makanya pantas kaum muslimin sepakat bahwasanya Umar adalah mujaddid abad pertama. Kenapa mujaddid? Dari kata jadid, baru. Fa'ala yufa'ilu, berarti pembaharu. Bukan membawa syariat baru, tetapi digambarkan bagaikan listrik dialirkan lewat kabel. Tegangannya dari pembangkit dibanding dengan dialirkan sekian kilometer, sama nggak kekuatan tegangannya? Pasti menurun. Maka di sana ada trafo penaik tegangan sehingga nanti akan normal kembali. Karena memang telah dijanjikan di dalam waktu 100 tahun sekali itu ada mujaddid, pembaharu. Artinya masyarakat yang sudah terbiasa dengan keilmuannya, ternyata ketika turun generasi menurun. Sehingga banyak ilmu yang dilupakan, semangat yang sudah mulai luntur, dan berbagai macam perusak-perusak mulai bermunculan. Nah ditok-tok nih, nanti akan hancur-hancuran. Dikala itulah Allah memunculkan orang yang menggairahkan kembali, sehingga umat seolah itu tersentak
Yang semula tidak teringat sekarang ada yang mengingatkan kembali, seolah menemukan barang baru, sehingga mereka semakin bangkit dan semakin semangat. Yang hak semakin jaya, yang sudah mulai redup semakin bangkit, yang jauh sekarang dikembalikan lagi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz termasuk Ahlus Sunnah Tulen. Sekarang kita lihat bagaimana wasiatnya. Kita baca pada poin berikut ini, yang betul-betul ittiba, mengikuti dalil dan menjauh dari bid'ah, bahkan mematikan bid'ah-bid'ah. Yang beliau juga banyak mengirim dai ke berbagai macam penjuru. Nah, di antara wasiatnya kita baca berikut. Kif, berpijaklah kamu, bersikaplah kamu. Khaisu, di mana wakofa, berpijak, punya sikap, al kaumu, kaum itu. Pijakanmu, sikapmu, caramu beragama, nirwo, seperti kaum itu. Siapa yang dimaksud dengan kaum itu? Sahabat. Karena Umar bin Abdul Aziz termasuk generasi tabi'in, muridnya sahabat. Makanya yang dimaksud kaum itu adalah Ahlus Sunnah dari kalangan sahabat. Memang sahabat adalah orang yang dijamin. Kenapa? Fa'innahum, karena para sahabat an ilmin, di atas ilmu, waqafu, mereka berpijak, dan itu telah mendapatkan pelegalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'a ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersekongkol di dalam kesesatan. Yang dipanggil umatku sinten niku? Jelas sahabat. Dikatakan umatku berarti ya orang yang ada di depan Nabi SAW. Siapa? Sahabat. Nah begitu, sahabat mereka, tidak ada yang lain, bukan kita. Waktu itu kita di mana? Ya orang lahir jauh. Nah begitu. Itulah sahabat, itu memang ilmunya langsung bersumber dari Nabi SAW. Ternyata sikap mereka betul-betul dijamin di atas ilmu. Maka Umar pesan, bersikaplah, berpijaklah, bertumpulah semisal mereka, mengikuti jejak sahabat. Wabi basorin nafidin kafu, dan dengan pandangan yang tajam mereka menahan diri dari bid'ah. Ini jaminan keberadaan para sahabat. Dengan pandangan yang tajam, ilmu yang luas, yang betul-betul mendalam, mereka menahan diri, terbebas dari apa? Perbuatan-perbuatan bid'ah. Karena perekam pertama ilmu itu adalah para sahabat, dan itu dijamin. Lewat sabda Nabi SAW diantaranya, khairu ummati qarni, umat yang paling baik, yang selevel saya itu para sahabat. Sampai Allah menjuluki mereka dengan kuntum khaira ummatin, kalian umat yang paling baik, itu para sahabat, muhajir terutama. Yang praktek mereka bersama Nabi, Allah memberi nama dengan sabil mumin, jalannya orang yang beriman, ikuti jalan mereka. Yang perintah Nabi SAW kepada umatnya supaya mengikuti jejak mereka dengan alaikum bil jamaah, ikuti jamaah. Apa makna jamaah? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, cara beragama yang saya dan sahabatku melakukannya. Ini jaminan untuk para sahabat dengan pandangan yang tajam, ilmu yang mendalam, mereka menahan diri dari bid'ah. Bersih mereka. Wahum ala kasfiha kanu aqwa. Wahum, dan para sahabat, ala kasfiha, untuk menyingkap bid'ah, kanu, ada mereka aqwa. Jadi orang yang paling paham tentang sunnah, orang yang paling paham tentang bid'ah, dan yang paling bisa mewujudkan betul-betul sunnah, betul-betul jauh dari bid'ah, siapa? Para sahabat. Dikatakan di sini ternyata aqwa, paling kuat. Paling kuat pengetahuannya kepada ilmu, paling kuat pemahamannya tentang seluk-beluk bid'ah, paling kuat untuk mewujudkan, melaksanakan sunnah, paling kuat untuk membantai bid'ah. Bid'ah apa yang dibantai pertama kali? Bid'ah murtad berbondong-bondong.
Dibantai siapa? Oleh Abu Bakar, memerangi orang murtad yang memisah antara sholat dengan zakat. Di masa Nabi dia sholat mau membayar zakat, sekarang mau sholat tapi kok enggak mau zakat, akan saya perangi. Akhirnya bisa dituntaskan. Memerangi orang-orang murtad yang dimotori Nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Pasukan mereka yang mati luar biasa. Ketika mereka masuk benteng bisa dijebol. Akhirnya perangi kaum muslimin sehingga benteng yang ada, yang akhirnya saking banyaknya orang yang mati diberi nama dengan Raudhatul Maut. Kenapa Raudhatul Maut? Taman kematian. Bukan TMII lagi. Taman Mini Indonesia Indah, bukan, tapi taman kematian. Raudhatul Maut RM ngaten nggih. Ini sanes rumah makan. Tapi Raudhatul Maut, taman kematian. Ya gitu contohnya, mereka orang yang paling kuat mengenal sunnah untuk diamalkan, paling kuat mengenal bid'ah untuk ditinggalkan, dan paling kuat yang memerangi kebid'ahan. Wabil fadli, dan dengan keutamaan, law kanu fiha ahra. Law kana fiha, andaikan ada bid'ah itu, ahra, mereka orang yang paling bersemangat. Itu dengan fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau di sana ada bid'ah, mereka orang yang paling patut bersemangat untuk memerangi bid'ah. Falain qultum, bila kalian mengatakan hadasa ba'dahum, terjadi perbuatan bid'ah sesudah mereka, kalau memang mereka itu orang baik, kenapa tidak menelurkan generasi yang baik? Kenyataannya sesudah mereka ada bid'ah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fama ahdasahu, maka tidak ada yang membikin bid'ah illa man khalafa, kecuali orang yang menyelisih hadiyahum, petunjuk mereka. Bila ada bid'ah itu bukan murid-muridnya, tapi orang lain yang memang gak mau jadi muridnya, sengaja oposisi. Itu yang mengadakan bid'ah. Dan ternyata generasi penggantinya pun juga memerangi kepada yang oposisi dengan bid'ah-bid'ah dengan sangat kuat. Makanya kebaikan para sahabat itu akan terwariskan dengan generasi berikutnya. Ketika ada bid'ah bukan murid-muridnya, tapi orang lain yang memang sengaja mereka tidak mau berguru kepada para sahabat, termasuk nabi-nabi palsu. Jelas itu bukan muridnya. Maka jangan dikatakan mereka itu gagal, buktinya tidak menurunkan murid yang baik. Menurunkan mereka. Kalau ada yang menyelisih, mereka yang memang bukan murid-muridnya. Dan itu sudah ada jaminan dari Nabi SAW. Dengan poin yang kedua, khair ummati korni, lalu summa alladzina yalun, kemudian yang mengiringi. Nah, itu muridnya sahabat, dijamin paling baik. Kalau ada yang menyelisih, nah, mereka yang tidak dekat kepada para sahabat, tapi mereka yang lain. Waraghiba an sunatin, dan benci kepada perilaku mereka. Walaqad wusifu minhu ma yasfi. Walaqad, dan sungguh wusifu, para sahabat disifati minhu, pensifatan dari Allah, ma yasfi, dengan sifat yang mengobati. Artinya jangan ada yang punya keraguan kepada keberadaan sahabat. Kenapa? Allah telah menghilangkan keraguan, karena sahabat termasuk orang yang dijamin. Apa pensifatan yang Allah berikan kepada para sahabat? Sehingga bila ada yang ragu langsung terobati. Keraguanmu nggak ada alasannya. Kenapa? Sahabat dijamin. Itulah sifat dari Allah. Apa? Pensifatan yang Allah berikan kepada para sahabat, sehingga nggak perlu untuk diragukan lagi. Tanya yang kita sebutkan di atas. Kuntum khairu ummatin, kamu sebaik-baik umat, itu kan sahabat.
Ini kan obat. Kalau ada orang itu meragukan, apa yang kamu ragukan? Allah saja sudah mengatakan dengan sanjungannya, kalian sebaik-baik umat. Mereka dikatakan sabilul mukminin. Kata Nabi SAW itu al-jamaah, yang supaya kita mengikuti. Kata Nabi SAW, khairu ummati. Bahkan bila kita baca di At-Taubah yang ke-100 kan juga sama, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Jadi Allah memberikan sifat ridho kepada mereka. Apa yang kamu ragukan? Bila kamu ragu, terobati dengan ayat itu, sembuh nanti keraguanmu. Makanya mereka jangan diragukan. Kenapa? Mereka dijamin kebaikannya. Wa takallamu minhu bima yakfi. Dan para sahabat berbicara dengan modal keilmuan dari Allah dengan apa yang itu mencukupi. Jadi praktek dari sahabat, pemahaman dan kenyataannya itu sudah mewakili semuanya. Sampai dilegalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat itu perekam yang paling baik, sahabat yang paling baik, murid yang paling baik, proyek percontohan yang paling baik. Yang sudah dikatakan khair ummati korni, dikatakan layya cetem ummati ala dolalah, umatku sahabatku tidak akan bersengkongkol di dalam kesesatan. Loh, apa yang kurang dari mereka? Fama fawqahum muhassarun, apa yang ada di atas mereka maka akan lelah. Wama dunahum muqassarun, dan apa yang ada di bawah mereka maka akan rontok. Berarti sapa sing duwe semangat beragama ngungkuli sahabat nggak ada gunanya. Barang siapa yang merendahkan sahabat juga tidak ada gunanya. Siapa yang merendahkan sahabat? Ya ahli bid'ah, termasuk grupnya para nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Sapa sing ngungkuli sahabat? Orang Khawarij. Orang Khawarij. Jangankan sahabat direndahkan, nabi saja direndahkan. Yang mereka mengatakan nabi tidak adil. I'dil ya Rasulullah fa innaka la ta'dil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, lek aku wis dikatakan enggak adil, terus sapa sing iso adil? Nah begitulah, lek aku enggak adil, sapa sing adil? Allah saja kepada saya percaya, lah wong kuwi kok enggak percaya karo aku. Itu orang yang berada di atas sahabat, maknanya kayak minteri sahabat, merasa sahabat itu kurang, mereka lebih top. Nah mereka termasuk orang yang merasa di atasnya, itu pasti akan lelah. Artinya apa? Kerja keras tapi nggak ada gunanya. Dan itu masuk kepada cakupan ayat kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya tunjuki orang yang paling rugi amalnya? Siapa? Alladzina dhalla fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang asli amalnya salah dan sesat, tetapi perasaannya telah berbuat baik sebaik-baiknya. Maka kepada mereka, ulaika la nuqimu lahumul wazna, mereka enggak akan dipasang timbangan. Bila kita baca di dalam surah Al-Ghasyiyah seperti itu, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Mereka kerja sampai payah, amilatun nasibah, mestinya tinggal panen, tapi kenyataannya malah tasla naron hamiyah, masuk neraka yang sangat panas. Siapa? Di antaranya adalah orang Khawarij. Gimana cara berpikirnya orang Khawarij? Agama harus sempurna, tidak boleh ada noda dosa, satu noda murtad. Makanya dengan pemikiran yang kebablasan seperti itu, Nabi kita disalahkan. Kenapa? Dianggap tidak adil. Dan mereka dikenal dengan kelompok Wa'idiyah, yaitu terkesima dengan ancaman tanpa melihat adanya tafsiran yang kadang terjadi takyid atau pengkhususan atau pengecualian.
Biasanya ayat yang mereka pakai adalah wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha wa ghadu alaihi wa atul adzaban alima au kama qala ta'ala. Siapa membunuh kepada orang iman dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Allah sediakan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Ini alasan mereka, orang membunuh kepada saudaranya akan kekal di neraka. Tom-toman dengan ayat ini, sehingga akan dibawa semua perbuatan yang kelasnya membunuh nanti akan mendapatkan nilai sama, yaitu grupnya dosa-dosa besar. Padahal makna dari ayat itu ternyata ada korinah kaitan dengan yang lain. Apa korinahnya? Korinahnya adalah dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Selain syirik itu nanti berada di dalam masyiah Allah Ta'ala. Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak berkenan mengampuni dosa bila orang itu melakukan kesyirikan. Adapun kalau selain syirik itu berada pada masyiah Allah. Mungkin Allah mengampuni atau Allah menuntut. Bila Allah mengampuni memang Maha Pengampun, bila Allah menuntut memang itu adil. Dan ternyata membunuh itu tidak termasuk semisal syirik. Karena Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Bila ada dua kubu yang duel, Allah memberi nama keduanya mukmin. Jelas itu saling membunuh. Iktatalu, apa maknanya iktatalu? Duel. Dua kelompok saling bunuh. Ikut wazan ifta'ala itu adalah semangat. A pengen membunuh B, B ingin membunuh A. Iktatalu, saling serang. Ternyata itu adalah Allah memberikan nama mukmin. Kalau begitu apa makna ayat di atas? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan faja'uz jahannam khalidan fiha, dan seterusnya ayat. Jawabnya, dosa besar yang tinggal di neraka lama. Al-muqsu at-tawil, nah begitu maknanya, tinggal yang lama tapi tidak sampai kekal, berdasarkan korinah ayat yang lain. Gandengkan dengan ayat yang lain. Nah ternyata orang-orang Khawarij adalah termasuk orang yang berada di atas sahabat. Artinya apa? Merasa lebih tinggi, lebih paham daripada sahabat. Maka wong sing kaya ngono ki termasuk orang yang letih. Kenapa? Sudah bekerja keras, pantese panen, malah kecebur neraka, dan termasuk orang yang paling merugi. Laqad qasara anhum qaumun, sungguh telah ada yang mengurangi dari mereka suatu kaum. Siapa? Ahli bid'ah, nggak mengikuti jejak sahabat. Banyak sekali. Termasuk orang-orang Syiah itu adalah mengkafirkan semua sahabat kecuali ahlul bait. Nah, itu termasuk orang yang mencela kepada para sahabat. Akhirnya wajafau, mereka itu hancur. Watajawazum akharun fagolau, dan melampaui batas kepada sahabat yang lain, maka mereka termasuk orang yang gulu, yang merendahkan, hancur, yang ngungkuli, gulu. Padahal sahabat itu ada standar nilai. Sebagaimana menjelaskan ada di Al-Baqarah 137, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika iman mereka semisal kamu, hai para sahabat, mereka dapat petunjuk. Nah, ternyata mereka malah ngungkuli sahabat yang itu merupakan standar, maka termasuk wagolau, mereka orang yang gulu, melampaui batas. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim, maka sungguhnya manusia fima yang berada di antara baina dzalika, di antara itu, enggak ngurang-ngurangi, tidak mencela, enggak nambah-nambah, tetapi prakteknya standar sebagaimana praktek para sahabat yang dikatakan sebagai umatan wasaton la'ala hudan mustaqim, niscaya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini wasiat yang sangat penting dari Umar bin Abdul Aziz
bila kita pengen beragama yang benar, maka tirulah para sahabat, jangan mencela, jangan berada di atasnya, tapi persis semisal mereka. Ini wasiat yang sangat besar, butuh kita perhatikan. Ternyata apabila kita nampaktilah jejak para sahabat, ini termasuk wasiat dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan wasiat emas untuk kita semuanya. Demikian yang kita kaji 2 poin malam hari ini. Yang ke-8 dan ke-9 dari wasiat supaya kita mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah. Yang ke-10 dan berikutnya insya Allah kita kaji waktu yang lain. Semoga yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.